semuanya, selamat datang di video pembelajaran biologi. Perkenalkan, saya Giza Pancawardani dengan NIM 44014222073. Saya merupakan mahasiswa semester 7 program studi pendidikan biologi Universitas Negeri Semarang. Saat ini saya sedang melaksanakan program latihan mengajar atau Lantip 5 di SMA Semesta Semarang. Dalam video ini, saya akan menampilkan proses pembelajaran biologi yang saya laksanakan selama kegiatan Lantip. Video akan disajikan secara singkat dengan penjelasan setiap tahapan pembelajaran agar lebih mudah dipahami. Mari kita simak bersama. Good morning, everyone. Good morning. Today, hari ini kita akan continue the last meeting ya. Kita continue the last meeting. Kemarin sudah learn about protein ya, protein dan lemak kemarin itu. Oke. Jadi kemarin sudah belajar protein dan lemak. Terus sebelumnya ada yang absen. Oke, sama siapa udah belajar? Oke, before we start the class, before we start to continue the meeting, jadi hari ini kita akan lanjut untuk mempelajari about the four levels of protein structure. Jadi ternyata protein itu kayak cuma protein gitu aja, tapi ya ternyata ada kalau kita belah ada struktur lain. So there are four levels of protein structure. Ada 4. Nah, before that, sebelum kita masuk, kita akan minta kita semua, kalian semua untuk analyze, untuk menganalisis kira-kira kan we learn about biological molecules, we learn about food too, tentang makanan juga. Proteinnya tahu, dan Okay, please, Ina, you read this one from Colorado. So it's a milk ya, jadi mungkin beda. Proteinnya dulu berapa? 12. Proteinnya 12. Sedangkan Colorado tadi 0. Oke. Proteinnya 4. Yang 12 apa? Kalau ini yogurt. 2 grams of protein. Jadi 2, and then 4, and then 0. Jadi yang paling banyak proteinnya adalah susu atau milk. Dan lalu yogurt, terus snack. Nah, for this we can know kan di situ tertulis writing like a gram, tertulis gram ya. But in reality di aslinya itu sebenarnya ada bukan gram gitu ya, bukan gram kayak semuanya, tapi there are 4 level of protein structure. Jadi itu bisa kita apa ya namanya? Kita breakdown lagi ke beberapa structure. Structure, tertiary structure, and quaternary structure. Ada apa saja yang di belakang? Primary, and then secondary, and then tertiary, and then quaternary. Jadi di sini there are 4 level of structure. Untuk primary biasanya like simple. The most simple structure. Jadi it's just like a chain. Cuma kayak rantai lurus, straight chain. Nah, and then the secondary structure, there are structures that coil. Jadi bentuknya itu kayak helix yang dia terkomplit atau terbuka. Kalau yang secondary structure, jadi dia terbuka. Nah, jadi di sini juga ada hydrogen bonds-nya between amino acid. Jadi ada nitrogen bonds.
Nah, jadi actually there is ada namanya C terminus and N terminus. Ada terminus C dan juga terminus N. Nah, ada terminus C dan terminus N. Di sini juga kita bisa melihat adanya juga apa kalau di secondary structure. Jadi secondary structure itu more like a plate. Jadi kayak datar. Datar dia bentuknya kalau yang dari primary itu kan dia lurus aja, lurus tapi just one straight shape, cuma satu straight shape-nya. Satu tali yang main polypeptide, dan ini misalnya ada 3 polypeptide, dia itu akan membentuk fibrostructure. Contohnya adalah di kolagen. Kolagen itu di seluruh tubuh kita banyak kolagennya. Nah, fibrostructure ini fungsinya itu untuk mendukung secara struktural. Jadi dia give the strength, memberikan kekuatan buat sistem tubuh kita. Nah, kalau yang ini, this one, ini adalah globular. Globular itu fungsinya lebih ke function in our body. Jadi lebih ke enzim, hemoglobin. Itu kan bukan mendukung struktur ya, berarti itu mendukung ke fungsi kayak hemoglobin itu fungsinya apa? Mengikat baik, ya, mengikat ya. And then kalau enzyme itu sebagai enzyme pemecah, ya pemecah dari kayak reaksi kimia dan tubuh sebagai katalis enzyme. Jadi tadi fibros itu sebagai strukturnya, structure, sedangkan hemoglobin, my function of hemoglobin is to bind oxygen. Jadi kan darah ada mengalirkan oksigen, dan dia ternyata yang berfungsi membawa oksigen atau mengikat baik oksigen ini adalah hemoglobin. Tepatnya di mana hemoglobin ini yang mengikat oksigen? Dia ada beberapa struktur di sini. Games like it's a tournament that will be 3 rounds, akan ada 3 ronde dengan pertanyaan yang berbeda-beda pada setiap ronde. Nah, jadi kita sambil video ya, dia sambil video. Ya, sekali lagi.
Alright, so this is the end of my teaching video, which is also part of my mandatory assessment for the Lanti program. I'm truly grateful and would like to express my sincere thanks to everyone who support me throughout this journey. Special thanks to Ma'am Dina, the biology teacher at Semesta High School, my academic supervisor, Ma'am Vita Rahmawati, and then the entire SMA Semesta community, and my fellowship Lanti 5 friends. Your support has made this experience truly meaningful. See you, and I hope these videos bring benefit to you all. Demikianlah video pembelajaran yang saya tampilkan sebagai bagian dari tugas wajib penilaian program Lantip. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini. Terima kasih kepada Ibu Dina selaku guru biologi di SMA Semesta, kepada dosen pembimbing Ibu Vita Rahmawati, dan juga seluruh pihak sekolah SMA Semesta, serta teman-teman seperjuangan Lantip 5. Dukungan kalian semua membuat pengalaman ini sangat berharga bagi saya. Sampai jumpa dan semoga bermanfaat.